lupa subscribe. Guys, aku lagi bikin kolak pisang dan aneka menu takjil lainnya. Karena hari ini aku mau jualan, aku juga mau jual seblak loh guys. Aku panasin dulu di kompor api sedang dan diaduknya di bawah aja, karena susah dan takut panas juga. Aku kasih madu biar rasanya endul. Kita kasih gula merah juga dan susu kental manis. Aduk-aduk sebentar biar semua bahan menyatu dan rasanya jadi makin mantap. Azizah, jam 2 kita berangkat ke lokasi dagangan kita. Karena kalau malam aku nggak bisa. Soalnya kan kita harus banyak-banyak beribadah. Karena hari ini hari pertama aku jualan. Jadinya kita bikinnya sedikit dulu aja. Takutnya nggak laku jir. Nah, sekarang udah matang nih. Buset, malah aku pegang lagi kan panas woi. Nah guys, jadi bikin kolak pisangnya cuma beberapa porsi doang ya. Buat kalian yang mau beli, tunggu kita sekarang di lokasi. Setelah 2 tahun 6 bulan 9 hari, akhirnya kita beres juga guys masaknya. Jadi emang aku lagi buka lapak jajanan buat takjil di rumahku yang satu lagi. Karena aku tinggal di sini kan, jadi aku minta aja ke papa aku buat dijadiin warung. Palingan sekitar 2 jam lah aku jualan, soalnya aku juga kan punya studio sendiri. Jadi harus ke tempat kerja aku buat podcast lagi guys. Ini aku masak segini di rumahku, tapi di tempat warungku masih banyak lagi yang lainnya. Soalnya kalau aku siapin semua di rumah sekaligus, ya aku kewalahan loh guys. Makanya dari kemarin aku persiapin semuanya. Kalian semua pada beli ya? Awas kalau nggak beli, hahaha. Guys, ternyata warungku udah rame banget. Bahkan ada yang nyampe ketiduran segala. Jadi sebenarnya gini guys, aku kan tadi udah bikin video sekitar 1 jam ya. Kok nggak kesimpan? Soalnya memori handphone aku penuh guys. Duh, sedih banget. Dan kolak pisangku udah habis dalam sekejap. Udah gitu seblaknya juga tinggal sedikit lagi. Ya udah ya guys, maafin aku ya. Oh iya guys, jadi di sini ada sosis bakar, sosis goreng, nugget, ayam crispy, jajanan basah, aneka lauk bakar, kolak pisang, seblak cekir, seblak prasmanan. Ada bakso juga loh. Kalau kalian mau ayam bakar sama pecel lele juga ada. Pokoknya semua yang dibakar di sini ada tapi bukan orangnya, tapi makanan, haha. Hari pertama alhamdulillah berjalan lancar. Semoga kedepannya makin laris manis ya. Amin. Kalau kalian di rumah jualan apa nih, coba komen dong. Barangkali sama kita jualannya. Oh iya guys, maaf ya buat yang episode kemarin, yang korban banjir itu loh. Maaf banget karena aku belum bisa nerusin, karena emang lagi sibuk banget nyiapin kerjaan baru aku. Itu loh guys, acara podcast kemarin. Gimana, udah nonton belum nih? Heidi, gimana jajanan di sini anak-anak gak? Woi, kamu lagi pesan apa emangnya? Aku lagi pesan seblak kak. Itu belum matang katanya. Wih, pokoknya enak banget wanginya. Apalagi seblaknya pasti enak. Aku juga beli kolak pisang 2 porsi. Pokoknya besok aku mau jajan lagi kak. Aku juga beli es 4 sama jajanan basah 5 sama ayam bakarnya 1. Widih, banyak banget ya. Pokoknya guys, aku bersyukur banget ya. Karena gak cuma bisa usaha buat diri sendiri, tapi juga bisa bantu temen aku yang lagi gak punya kerjaan juga kan. Oh iya guys, aku juga jual berbagai minuman. Kayak es krim, minuman dingin, es teh, es campur, es nengong. Pokoknya kesini guys kalau kalian mau beli mah oke. Di usiaku yang masih muda ini, aku cuma gak mau rebahan doang guys. Aku pengen menata masa depan aku. Gak apa-apa lah aku gak bisa nongkrong lagi kayak biasanya. Yang penting masa depan aku jelas gitu sih guys, prinsip aku mah. Dan sekarang aku fokus ke karir. Aku gak mau mikirin soal cowok dulu ya. Kan kalau kita sukses, cowok-cowok pasti pada kepincut. Ditambah kalau kita bisa ngurus diri, ya jadi cewek cantik gitu loh guys, hai. Nah ini dalam ruangan warung aku. Pokoknya luas dan bikin betah pembeli loh guys. Mereka juga bisa santai dan tenang juga kalau gerah abis makan seblak level 1000. Di ini dia seblaknya udah jadi. Pesanan kamu yang lain masih proses ya. Nanti disiapin sama Kak Azizah. Kamu tunggu dulu sebentar, soalnya tinggal ngambil esnya doang kok. Jadi semuanya 75.000. Tapi kata Kak Lida, pembelian hari dapat potongan harga 10.000. Jadi semuanya 65.002.ng ya adik. Iya, thank you kakak. Akhirnya pesananku udah beres juga. Gak sabar pengen cepat maghrib. Mau ngabisin ini semua bareng my family, hai. Udah 7 purnama gue nunggu. Lama banget. Mana panjang banget ngantrinya. Bentar lagi ya bu, punya ibu lagi dimasak. Ibu nunggunya di sini aja, takut disalip sama yang lain. Nah, kayaknya sekarang udah masak tuh. Ntar ya, aku bungkus dulu seblaknya.
Ini Bu, pesanan udah selesai. Maaf ya nunggu lama. Semuanya 40.000 karena dapat diskon 5.000 jadi 30.000 aja ya Bu. Makasih udah sabar menunggu. Gak apa-apa deh nunggu lama juga. Kalau dikasih diskon begini mah, sering-sering yang ngadain potongan harganya hihi. Maulida, sekarang udah jam 4 tahu nggak sih? Iya, gue kan harus ke podcast ya. Tapi mana masih lama warungnya? Emangnya nggak apa-apa kali ya kalau gue tinggal? Tapi gue ke podcast gak mau sendiri. Gue pengen salah satu dari kalian nemenin gue. Tapi harus ada yang di sini juga jagain warung. Atuh ya udah gue aja kali yang nemenin lo ke sana. Lagian lo kemarin bilangnya gitu kan? Pengen ngasih gue kerjaan. Iya sekalian aja angkat gue jadi asisten pribadi lo. Gue siap kok. Nemenin lo kemana aja. Kapanpun juga gue siap. Iya sih lo siap. Sedangkan gue di sini harus sibuk sendiri anjir. Mana bawal-bawal pembelinya? Kan kalau mau enak tuh makanannya harus diracik pakai perasaan juga kali. Gue mah cuma bisa masaknya doang. Tapi kalau harus layanin orang ngasih ini itu, ya gue sibuk lah. Kayaknya gue juga nggak bisa ditinggal sendirian di sini. Lagian ya, kalau menurut gue sih, mending lo cari asisten cowok aja, kan biar bisa lindungin lo juga kan. Barangkali lo mau bepergian malam-malam. Anjir, mana dibolahin sama bokap gue? Udahlah Azizah tetap ikut gue ke podcast hari ini. Dan kalau lo capek nanti gue nyari orang lain buat nemenin lo kerja. Gimana? Lo mau kan? Ya ayo, gue mah mau ke podcast ayo. Mau tetap di sini juga gue siap. Yang penting gue gak pengangguran dan bisa bawa uang buat ibu gue di rumah. Gue juga setuju sih. Kalau lo mau ngasih gue temen kerja lagi, soalnya tahu sendirilah, mana bisa gue kerja sendirian, yang ada pinggang gue patah paket mondar-mandir terus. Ya udah clear ya kalau gitu. Lo tenang aja, nanti gue kirim orang ke sini buat kerja juga ya. Maaf ya Pak Haji, Pak Haji nunggu lama. Tapi ini dapat potongan harga loh. Kalau beli di atas 50.000 potongannya 10.000. Tapi kalau di bawah 50.000, ya potongannya cuma 5.000. Oh ya ini pesanan Pak Haji. Seblak mentah, emang mau dimasak di rumah ya Pak Haji. Maaf kepo hihi. Makasih ya nak. Seneng banget Pak Haji dapat potongan harga begini. Iya bapak beli yang mentah aja. Kan masih lama beduknya juga. Nanti keburu kadaluarsa kalau diasak sekarang. Tante mau beli kolak pisangnya ya, tapi nggak boleh ada pisangnya. Tante juga pengen dapat diskon 10.000 ya. Ya ampun mana bisa gitu ya Tante. Gini aja deh diskonnya 5.000 aja ya. Hitung-hitung buat yang masakin. Emangnya nggak boleh nawar ya, padahal tante lagi ngidam berat ini. Lagian uang tante udah habis buat jajan anak tante beli helikopter. Aduh gimana ya? Ya udah deh nggak apa-apa Tante hitung-hitung sedekah Ramadan. Helikopter aja kebeli. Masa mau ngisi perut pakai minta sih? Makanya dia cepet kaya. Pelit si jati orang. Jangan ngasal wae kalau ngomong. Orang anak ibu itu kok yang resa. Kalau ada pedagang apa-apa dia harus beli. Padahal bapaknya nggak kerja. Ya gitulah. Untung dia punya emak yang sabar. Hai semuanya. Selamat datang di podcast paling absurd, paling nyeleneh, dan paling bikin mikir keras. Kali ini gue kedatangan pasangan unik yang bikin gue penasaran. Seorang suami yang masih bocil dan istri yang udah nenek-nenek. Halo kalian berdua. Halo, Kak Maulida. Aku Dodi. Umur 8 tahun. Cita-cita mau jadi sultan. Aku Bu Marni. Umur nggak usah ditanya ya. Yang penting awet muda di hati. Dodi, boleh tahu nggak? Gimana ceritanya lo bisa nikah sama Bu Marni? Ini cinta sejati atau gara-gara es krim? Awalnya sih, gara-gara dia suka beliin aku ciki sama susu kotak. Lama-lama kok aku nyaman ya? Ya awalnya saya cuma pengen ada yang bantuin beliin minyak angin. Malah dapet suami. Terus, Dodi, sebagai suami, lo ngasih nafkah apa ke Bu Marni? Kan aku masih sekolah, jadi nafkahnya ya setia nemenin beliau nonton sinetron. Aku juga suka mijitin kaki beliau, tapi bayarannya permen karet. Jangan bocorin rahasia rumah tangga kita. Nah, Waduh, ini hubungan atau barter dagangan sih? Udah deh. Pokoknya semoga langgeng ya. Jangan lupa Dodi, PR matematika tetap dikerjain. Jangan cuma mijitin istri doang.